Teman-teman sekalian, selamat datang di Ari Darmajima Channel. Kali ini saya akan mereview tim ketiga saya di Fantasy Premier League. Dari 3 tim yang saya miliki, tim ini adalah tim yang poinnya cukup tinggi, 106. Namun sebenarnya jika kita melihat susunan pemain, sebelum game week pertama harusnya mendapatkan angka poin yang lebih tinggi dari 106. Kenapa lebih tinggi? Ini akan saya jelaskan untuk tim game week pertama yang kemarin sudah saya susun. Nah, di game week pertama ini kalau kita lihat yang memberikan poin paling kecil itu Koval, Brownhill, dan Martial. Sebenarnya di awal game week pertama saya sudah memilih pemain di depan. Martial itu Lukaku, cuma di menit-menit terakhir ternyata Lukaku tidak bisa bermain karena sudah mepet. Agak panik juga, akhirnya saya memilih Martial. Ternyata Martial hanya bermain cukup 10 menit kalau nggak salah ya. Coba kita lihat, ya emang 15 menit dan hanya mendapatkan 1 poin. Sedangkan Koval dan Brownhill poinnya juga masih rendah. Koval juga sempat ada pengurangan karena goal conceded ya, ada 2 gol sehingga dikurangi 1 poin. Sedangkan Brownhill hanya bermain cukup sebentar juga, 11 menit, jadi hanya dapat 1 poin. Nah, untuk di game week kedua, tim Gading Serpong United ini agak bingung untuk saya merubah pemain. Tadinya rencana saya tidak akan merubah susunan pemain, jadi saya bisa keep 1 free transfer ini untuk di game week ketiga. Jadi saya dengar di game week keempat ada kemungkinan beberapa pemain akan dikena isoma seperti itu. Nah, kalau ngelihat seperti itu, bisa saja saya akan tetap bertahan dengan formasi ini. Cuma agak sedikit gatal saya melihat Martial ya, poinnya cuma 1 dan harganya juga 7,9 ya, ini turun 0,1 nih, harusnya 8 karena performanya kurang bagus. Di pemain cadangan ya itu sudah cukup minimal, cuma Bertrand yang tadinya saya pikir bermain ternyata tidak bermain, diturunkan Pereira, dan malahan Bertrand jadi cedera kalau salah ya, ada sakit ya, jadi expected back-nya juga tanggal 28 Agustus, mungkin sekitar game week ke 5 mungkin baru bisa main ya, itu pun kalau nggak ada pemain yang cedera ya di Leicester ya. Untuk game week kedua ada kemungkinan saya lebih prefer Martial ya, karena saya otomatis hanya punya pemain depan itu Antonio yang cukup produktif, sedangkan Obafemi ini hanya sebuat sementara karena poinnya kan harganya juga 4,5 ya, jadi saya memaksimalkan. Tapi dari jika kita lihat ya saat ditransfer saya masih ada uang di bank itu 3,5, jadi ya itu karena pengurangan dari Lukaku jadi Martial ya, jadi saya masih punya 3,5. Nah, mungkin saya mau merubah Martial, tapi antara dirubah ke pemainnya ini agak bingung ya. Tim yang akan saya ambil itu dari tim mana? Kalau saya lihat FDR-nya yang cukup bagus sih, yang dalam game week kedua sampai ke 5 itu yang kurang lebih aman itu pemain dari Brentford, tidak ada merahnya. Everton juga cukup banyak, sampai game week ke-6 itu dari game week pertama penalti tidak merah.
Manchester City mulai game week kedua sampai ke-5 tidak merah, hijau dan abu-abu. Manchester United 3 sampai ke-4 cuma Cavani juga nggak main, dan kemungkinan kalau saya lihat sih starting 11-nya itu adalah Greenwood ya di depan. Terus Spurs juga game week 2 sampai 4 itu tidak merah, malah hijau. Hari ini dia akan melawan Wolves dan berikutnya Watford dan Crystal Palace. Jadi untuk di depan itu ya antara Aston Villa juga sampai game week ketiga ini juga masih hijau, cuma ya ternyata melawan Watford di game week pertama malah kalah ya. Jadi tapi walaupun Ings masih dapat membobol dengan penalti dan dapat poin, ngeri-ngeri juga nih untuk ketemu dengan Newcastle nih. Oke, jadi kalaupun di depan mau diganti, Martial itu coba ya kita lihat dulu ya, yang budgetnya kan saya punya budget 11,4 ya, kita ambil adalah 11,5. Nah Lukaku tadi saya mau ambil, cuma karena berhubung Chelsea itu akan ketemu Arsenal game week kedua, game week ketiga itu Liverpool, 4 Aston Villa, dan ya cukup berat sampai game week 6 ya, dan kurang juga 0,1, jadi kemungkinan Lukaku tidak saya ambil. Manchester City, Jesus ini saya agak ngeri juga karena Brasil itu akan ada pertandingan ya di game week keempat 5 kalau nggak salah, jadi kemungkinan takutnya dia main dan bisa di isoma. Cavani sih tidak ada tanda-tanda merah nih atau kuning nih, jadi kemungkinan bisa dimainkan, cuma untuk MU kayak saya tidak berani ambil. Everton DCL Calvert udah naik juga harganya 8.1, Ings 8. Richarlison saya punya di tim lain juga, poinnya juga lumayan, cuma dia juga ada berhasil ya, nanti takutnya dia main juga. Agak bingung nih untuk pemain di depan nih, cuma apakah saya ambil Tony di Brentford. Kalau saya lihat Tony, kita lihat full profilnya, fixture-nya itu Crystal Palace ya kan, terus kedua berikutnya Aston dan Brentford dan Wolves. Jadi sampai game week 5 itu dia so far sih oke santai gitu, nggak terlalu berat-berat juga ya, cuma anggap oke, kita remove dulu, kita balik lagi. Saint Max ini juga cukup baik ya kemarin ya, Allen Saint Maximim ini ya. Cuma ini lawannya kan akan ketemu dengan Aston Villa ya. Aston Villa kemarin juga kalah, jadi kayaknya sih kemungkinan bisa jadi Aston nih agak ngamuk nih. Cuma kalau saya mau pilih Ings ini ngeri-ngeri sedap. Yang lumayan oke sebenarnya Manchester City, dia akan ketemu Norwich ya, seperti halnya Liverpool lawan Norwich ya, lumayan itu poinnya. Dan MU itu dengan Southampton itu punya head to head sebelumnya itu 9-0. Dilema ini untuk mengganti Martial. Kalau kita tidak menggantikan Martial, kita ganti pemain tengah yaitu Brownhill, kita replace. Nah, kita coba replace dengan budget 8 ya, 8 maksimum, up to 8. Nah ini ada Grealish nih 8, Pogba 7.6, dan naik 0,1 0,1 ya tuh. Greenwood. Nah, pilihannya ada Greenwood atau Gundogan. Untuk Greenwood masih bisa masuk karena MU ada 3 pemain nih. Gundogan juga oke.
Kenapa? Oke, ya coba kita lihat ya Gundogannya. Untuk pemain klub di Manchester City, Gundogan terakhir katanya cedera ya, tapi kalau dilihat informasinya sepertinya udah latihan, kemungkinan besar dia bisa main karena De Bruyne ini posisinya juga dia kayaknya ankle injury ya, jadi 75% kemungkinan mainnya. Jadi kalau kita balik lagi tadi ke Manchester City, sebenarnya saya mau ambil Mahrez, cuma Mahrez ini kan adanya di middle pemain tengah ya, dan poinnya harganya juga mahal, 9.0. Tadi kalau misalkan Martial saya tukar juga ada 2, cuma kena potongan 4 poin nih. Grealish kurang menggigit kemarin permainannya. Saya lebih cenderung malah Gundogan nih. Gundogan 7.4. Ini pilihan yang sulit nih antara mengganti pemain tengah atau Martial, atau tidak ada pemain yang akan diganti di game week kedua. Gimana nih? Bingung ya? Oke, karena Martial juga harganya udah 7.9 dan 0,1 turun. Brownhill belum turun. Dan untuk depannya nanti ada Lukaku yang 11.5 ya. Mau beli Lukaku pun juga kurang. Jadi pilih mana ayo, Brownhill atau Martial? Bingung nih. Oke, ya, oke, mungkin diputuskan untuk tim dari Gading Serpong United. Di game week kedua ini tidak ada perubahan pemain. Mudah-mudahan Brownhill poinnya bisa lebih gede dari yang kemarin. Martial mungkin mudah-mudahan dikasih kesempatan bermain lebih lama lagi dan bisa menyumbangkan poin. Dari posisi kemarin formasi 3-5-2, untuk game week kedua ini posisinya 4-4-2, namun karena Bertrand ini tidak akan bisa bermain dan pasti akan diganti sama Brownhill ya, ya kita langsung tukar saja kali ya di sini ya dengan Brownhill, jadi tetap kali 3-5-2. Untuk kapten, 2 tim tadi sudah pakai Bruno, mungkin tim ini saya tetap di Muhammad Salah. Minimal kalau angkanya seperti yang kemarin game week pertama, poinnya bisa di angka 106 ya. Oke. Final, tinggal 34 menit lagi. Gading Serpong United siap untuk game week kedua. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like Ari Darmajima channel ini. Dan selamat menonton nanti di game week kedua. Terima kasih.